Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Semoga antum dan antunna sekalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Kita masuk ke pertemuan yang ke-19 pelajaran tafsir. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bab sifatus sholat, tentang sifat-sifat tata cara sholat. Maka kita akan bahas beberapa ayat yang menjelaskan tentang sholat. Qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay mukhlisina khashi'ina lillahi fa innal qanuta huwa dawamu ta'ati ma'al khushu'i wa min tamami dhalika sukunul a'dha'i an kulli kalamin la ta'alluqa lahu bis salati. وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف، فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على أمر بإقامتها كلها وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bila menafsirkan ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, ay mukhlisina khasi'ina lillah, yaitu dengan ikhlas, dengan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sholat, maka ikhlas, maka khusyuk untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innal qanuta, karena sesungguhnya makna al-qanut itu adalah dawamut ta'ati ma'al khusyuk, yaitu senantiasa terus menerus patuh taat disertai dengan rasa khusyuk. Wa min tamami dzalika, dan dari kesempurnaan dari hal tersebut, yaitu senantiasa taat disertai dengan khusyuk tersebut, kesempurnaannya adalah sukunul a'dha an kulli kalamin, yaitu tenangnya anggota tubuh kita dari semua jenis ucapan la ta'alluqa lahu bis salati, yang tidak ada kaitannya dengan salat, tidak ada hubungannya dengan salat. Jadi anggota tubuh kita, terutama mulut kita, adalah tenang dari segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak ada kaitannya dengan salat. Kemudian juga di dalam ayat ini annal qiyama, bahwasanya berdiri fi salatil faridah, untuk salat fardu, adalah ruknun, termasuk rukun salat. In kana al-muradu bil qiyami huna al-wuquf, apabila yang dimaksudkan dengan kata qiyam di dalam ayat ini adalah berdiri. Jadi kalau ayat ini yang dimaksudkan dengan qiyam, qumu itu adalah berdiri, maka menunjukkan bahwasanya berdiri itu adalah rukun salat. Fa in urida bihi, dan apabila yang diinginkan dari kata qiyam itu adalah al-qiyamu bi af'alis salat, yaitu melaksanakan semua perbuatan salat umuman, secara umum, maka apa? Dalla alal amr, maka ini menunjukkan perintah biiqamatiha, untuk
menegakkan, mendirikan salat kulliha, semuanya. Wa an takuna qa'imatan tamatan ghaira naqisah, dan salat tersebut ditegakkan, dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekurangan di dalamnya. Yaitu kalau yang diinginkan makna qiyam itu adalah melaksanakan semua semua perbuatan salat, maka ini menunjukkan bahwasanya ayat ini memerintahkan kepada kita agar menegakkan, mendirikan salat semuanya dengan sempurna tanpa adanya kekurangan di dalamnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, qala ta'ala warka'u ma'ar raqiin, berdirilah, berrukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, tapi perhatikan fihi, di dalam firman Allah ini, anna ruku'a ruknun min arkanis salati, bahwasanya rukuk itu juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kenapa rukuk termasuk rukun dari rukun-rukun salat? Karena Allah Subhanahu wa taala abbara anis salati birrukuk, mengungkapkan salat itu dengan rukuk, menyebutkan salat itu dengan rukuk juga. Wa ta'bir anil ibadati bi juz'iha yadullu ala fardiyatihi fihi, dan ungkapan dari suatu ibadah bijuz'iha, dengan sebagian ibadah tersebut, maka menunjukkan bahwasanya itu adalah suatu hal yang fardu, suatu hal yang urgen, penting, rukun di dalam ibadah tersebut. Ya, seperti di sini Allah menyebutkan kata ruku. Nah, kata ruku. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya rukuk itu adalah termasuk rukun dari sholat. Kemudian yang selanjutnya, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minina bis-salati. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang mukmin, untuk melakukan, untuk mendirikan, mengerjakan salat. Wa khassa minha, kemudian Allah mengkhususkan dari salat tersebut ar-ruku' was sujud, yaitu rukuk dan sujud. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar sholat, kemudian Allah mengkhususkan lagi perintahnya, yaitu rukuk dan sujud. Maka ini apa artinya, apa maknanya? Artinya, maknanya adalah lifadlihima wa ruknataihima. Ini menunjukkan keutamaan dari rukuk dan sujud, wa ruknataihima, dan juga bahwasanya rukuk dan sujud itu adalah termasuk rukun di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya, qala ta'ala wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan bacalah Al-Quran, dan sesungguhnya membaca Al-Quran pada waktu sholat fajar, subuh, itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Maka dari ayat ini, fadilatus salatil fajar, menunjukkan keutamaan dari sholat subuh. Jadi sholat subuh itu adalah sangat utama, sangat penting, mempunyai keutamaan yang besar. Kemudian wa fadilatu itolatil qiraati fiha, dan juga keutamaan untuk memperpanjang bacaan di dalam sholat subuh tersebut. Wa annal qiraata fiha ruknun, bahwasanya membaca Al-Quran di dalam sholat itu adalah termasuk rukun. Kenapa demikian? Li'annal ibadata, karena
karena ibadah itu idza summiyat bi ba'di ajza'iha, apabila dinamakan dengan eh, sebagian dari bagian ibadah tersebut, dalla ala fardiyati dzalika, maka menunjukkan eh, rukunnya atau wajibnya eh, yang disebutkan tersebut atau yang dinamakan tersebut. Ya, di sini Allah menyebutkan yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, maka membaca Al-Qur'an ini adalah termasuk rukun di dalam sholat. Ya, untuk rukun di dalam sholat membaca Al-Qur'an, ya para ulama sudah mengatakan yang termasuk rukun di dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya ayat yang terakhir, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad wasallimu taslima, dan berilah salam. Baik. Perhatikan berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Iktidaan billahi wa malaikatihi, adalah kita mengikuti Allah dan malaikatnya. Jadi Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi, maka kita pun juga mengikuti Allah dan malaikatnya, yaitu berselawat kepada Nabi. Ya, salawat Allah kepada Nabi itu artinya adalah pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat, sedangkan salawatnya malaikat kepada Nabi adalah doa kepada Nabi, sedangkan salawat kita kepada Rasul itu adalah pengagungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaikum, dan juga adalah sebagai balasan bagi Rasul ala ba'di huquqihi alaikum, dari hak-hak Rasul kepada kalian. Wa takmilan li imanikum, dan juga untuk menyempurnakan iman kalian. Wa ta'ziman lahu, dan juga untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatan wa ikraman, dan juga untuk kecintaan dan juga memuliakan, wa ziyadatan fi hasanatikum, dan juga sebagai tambahan bagi kebaikan kalian, wa takfiran min sayyiatikum, dan juga untuk menghapuskan dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian. Wa afdalu hayati salati alaihi salatu wassalam, adapun bentuk salat yang paling afdal, yang paling utama adalah apa ma'allama bihi ashabahu, apa yang Allah ajar, apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wada al-amr, maka perintah ini, yaitu perintah untuk salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, masyru'un fi jami'i awqati, adalah disyariatkan di semua waktu. Wa aujabahu katsirun minal ulama fi salati, kemudian mayoritas ulama mewajibkan membaca salawat ini ketika sholat. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.